Udah siap ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang memberikan kepada kita semuanya banyak nikmat ya, nikmat iman, Islam, dan ihsan. Dan tentunya juga nikmat sehat walafiat dan nikmat waktu ya, sehingga kita semuanya bisa berkumpul dalam manasik ya, manasik untuk persiapan wukuf gitu. Jadi kalau Rasulullah bilang tuh haji adalah Arafah gitu. Maksudnya adalah salah satu rukun ya, syarat sahnya haji adalah wukuf gitu. Nah, ini sudah mendekati waktunya. Nah, kami dari KBH Miftahul Jannah ingin sharing ya, atau menyampaikan pembelajaran mengenai persiapan apa saja, mengenai bagaimana kita menjalankan dan aktivitas di Arafah nanti, dan kira-kira apa saja gitu ibadah-ibadah dan waktu-waktunya gitu. Karena ibadah itu ada yang sudah ditentukan waktunya dan tempatnya. Nah, salah satunya adalah haji. Waktunya sudah ada, ya tidak bisa digeser kemana-mana, dan tempatnya juga hanya di sana gitu. Nah, ini kiranya karena ini sebuah ibadah yang apa ya namanya, eh, bisa jadi hanya sekali seumur hidup, makanya penting sekali untuk dicermati bagaimana ibadah ini seharusnya ada dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk selanjutnya ini kami silahkan kepada pembimbing kami, pembina kami ya, Ustazah Zahratul Hayati. Gimana Ustazah? Sudah siap Ustazah? Insya Allah. Insyaallah ya, baik kalau gitu waktu dan tempatnya dipersilakan Ustazah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu, bapak jamaah haji di Mekkatul Mukarramah, saya haru, bangga, rasa gemetar hati saya ya, mengingat ketika saya berada di sana menjelang wukuf, rasa hati gembira, sedih. Ya mudah-mudahan ibu-ibu semua bahagia Amin. dan menghadapi wukuf, karena memang inti daripada ibadah haji ini yang kita tunggu-tunggu adalah wukuf di Padang Arafah. Sekarang sudah menjelang kita wukuf, ini hari Selasa besok, mungkin Rabu jamaah sudah berangkat ke Arafah untuk melaksanakan wukuf. Karena disinilah inti daripada ibadah haji, Al-Hajjul Arafah. Inti daripada ibadah haji adalah wukuf di Padang Arafah. Siapapun umat Islam yang datang ke Mekah, apabila dia tidak wukuf, maka tidak sah hajinya. Alhamdulillah jamaah kita sudah kumpul di Mekah dan insya Allah sudah siap untuk menghadapi wukuf di Padang Arafah. Semoga ibu semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Ya, jadi apa yang kita persiapkan ya tentu kalau dari segi persiapan ya tentu pakaian insya Allah untuk kita wukuf di Padang Arafah. Satu, baju putih, persiapan untuk salin kalau ihram kita kotor atau kena najis. Ya ibu bawa satu ihram. Lalu bawa baju sekalian ya 3 setel untuk kita di Mina. Selama kita berada di Mina, kita setiap hari kita melontar. Pada tanggal 10 untuk Jumratul Aqobah, tanggal 11 Jumrah Ula Usta Aqobah,
tanggal 12 Ula Ustu Aqobah. Mungkin kita ambil nafar awal ya. Jadi berada di Mina sampai tanggal 12, lalu melontar paginya Ula Ustu Aqobah, udah selesai, kita balik ke Mina, ke tenda Mina untuk kita berangkat ke Mekah bersama-sama. Sampai di Mekah kita istirahat sebentar, kita terus menuju ya Masjidil Haram untuk tawaf ifadah dan sa'i. Nah, berarti haji kita sudah selesai di situ. Nah, apa yang kita persiapkan biasanya malam sebelum kita berangkat ke Arafah, kita ya selamatan dulu. Ya, baca Yasin, tahlil untuk keberangkatan kita. Semoga semua jamaah diberikan kesehatan, oleh Allah diberikan kemudahan, kenikmatan, ya niat hati yang ikhlas, syukur dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah selalu bersama kita. Kebahagiaan yang tak terhingga. Persiapan juga yang cukup dari segi fisik, ya iman dan takwa kepada Allah, yang insya Allah ganjarannya pun tidak sedikit. Allah mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Mudah-mudahan dengan kita menyempurnakan haji dan umrah kita, memang dianjurkan oleh Allah wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrahmu karena Allah. Maka insya Allah dan kita belajar manasik di tanah air, prakteknya kita sudah laksanakan. Kita berada di Mina, di Madinah, dari Madinah ke Mekah, umrah sunnah udah kita kerjakan, mungkin ziarah sebagian sudah kita laksanakan. Nah, inti daripada ibadah haji yang sekarang kita akan laksanakan, tentu kita harus siap mental, siap fisik, dan semuanya. Insya Allah setelah pakaian, tentu makanan yang untuk kita menambah nafsu makan nanti di Mina. Kalau kita, ini katanya di TV itu ada katanya mulur gitu ya. Kalau nggak salah untuk yang usia lanjut, dia jadi dari Arafah, karena semua nanti kumpul di Arafah malam tanggal 10-nya, kita setelah sholat maghrib dan isya berjamaah, lalu kita makan malam, kita berangkat menuju Musdalifah, tentu dengan bawaan kita siapkan, lalu kita kumpul di depan, di sana sudah ada tempat yang untuk kita nunggu bis untuk berangkat ke Arafah. Insya Allah ibu-ibu semuanya, ya tadi udah kita siapkan dengan kita ada malam tahlil, ya kita udah siap. Besok pagi kita mandi ihram, ya waktu di Mekah mandi ihram, labbaik nawaitul ghusla lil ihrami lillahi ta'ala. Lalu kita wudhu, setelah wudhu kita siap udah mau berangkat, tapi jangan niat dulu. Sholat sunat ihram boleh di hotel kita, usolli sunatal ihrami rakaataini lillahi ta'ala. Niatnya jangan kita niat dulu. Nah, niatnya nanti di bis kita mau berangkat wukuf ke Padang Arafah. Kenapa? Kalau kita niat dari sekarang, kadang-kadang diumumkan berangkatnya pagi, tahu-tahu siang. Atau diumumkan berangkatnya siang, tahu-tahu malam. Jadi kita masih ke kamar mandi, bolak-balik, biasa ibu-ibu. Ya, takut nanti ihramnya batal. Jadi kalau belum niat kita belum kena hukum. Jadi jangan niat dulu. Karena kalau udah kita niat, udah semua nggak boleh buka kaos kaki, nggak boleh buka sarung tangan. Walaupun kita berkumpul dengan sama-sama ibu-ibu, kita sudah harus pakai mukena dan menutup aurat semuanya. Aurat di mana kita dalam keadaan ihram. Jadi seperti itu. Jadi jangan niat dulu. Nanti pas sudah kloter 20 gitu ya. Rombongan berapa kita? Rombongan 8 apa gimana? Udah siap ke bis. Nah, kita kumpul tuh di situ. Nanti pas kita naik bis, kita langsung niat labbaik Allahumma hajjan wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nah, itu niat itu. Nah, itu kalau udah niat begitu tinggal kita ikrar. Allahumma uharrimu sya'ri wa basari wa jasadi wa jami'a jawarihi minat tibi wa rijali wa kulli syai'in haramtahu alal muhrimi abtaghi bidzalika wajhakal karim ya rabbal alamin. Itu kalau ibu-ibu. Kalau bapak-bapak, labbaik Allahumma uharrimu sya'ri wa basari wa jasadi wa jami'a jawarihi minat tibi
wan nisa'i kalau laki-laki. Karena untuk wanita jangan sampai kita melanggar bercumbu atau bertubuh. Ya, wan nisa'i. Wah, aku lisain haram tahu alal muhrimi abtaqi bidzalika wajhakal karim ya rabbal alamin. Sekali lagi ya, Allahumma uharrimu sya'ri wa basari wa jasadi wa jami'a jawarihi minat tibi wan nisa'i wa kulli syai'in haramtahu alal muhrimi abtaqi bidzalika wajhakal karim ya rabbal alamin. Ya Allah, aku ya niat untuk ihram ya Allah mau harimu sya'ri, aku haramkan rambutku ya jasadku dan seluruh tubuhku dari wangi-wangian dan dari wanita dan dari seluruh apa yang diharamkan bagi orang yang sedang berihram. Jadi kita haram kita potong kuku nggak boleh ya, nyisir rambut pakai minyak wangi, pakai minyak rambut, nyisir rambut jangan sampai rontok rambutnya. Kalau rontok satu rambut kita bayar fidyah 1 liter, dua fidyah, 3 sampai lebih 1 kambing. Jadi jaga banget tuh rambut, seluruh rambut yang ada di tubuh kita, baik kumis, jenggot, kayak bulu ketiak atau maaf ya semuanya, rambut kepala itu nggak boleh rontok, dijaga banget gitu. Makanya bapak-bapak nggak boleh nyisir, ya. Kalau gatel kan sedikit aja, jangan sampai rontok gitu. Ibu-ibu juga apalagi nggak boleh dibuka itu ini ciputnya. Sampai kita tahallul nanti baru boleh buka mukena dan boleh buka ciput. Jadi selama ihram kita jaga banget di Arafah, di kamar mandi. Jadi kalau kita ke kamar mandi, kita siap masuk dalam keadaan ihram ke kamar mandi. Ke kamar mandi kita biasa pipis, istinja. Lalu kita wudhu di kamar mandi nggak apa-apa. Kalau sedang darurat seperti itu, keluar dari kamar mandi itu tadi kan kita buka tuh mau mau wudhu, buka sarung tangan, buka kaos kaki, buka mukena, mukena kita gantung di apa pintu pintu kamar mandi. Udah kita wudhu rapi, pasang dulu itu mukena kita, sarung tangan kita, kaos kaki kita. Keluar kamar mandi sudah wudhu, sudah tertutup rapat. Baru kita kembali ke tenda kita di Arafah gitu. Nah, seperti itulah kita jaganya. Jadi jangan sampai kita wudhu di luar. Kalau kita wudhu di luar, dibasahin aja semuanya. Kaos kaki dibasahin, sarung tangan dibasahin, mukena dibasahin. Ya, nanti juga di Araf di tenda kering gitu. Karena kita menjaga. Jadi hukumnya menjaga ihram itu berat. Mungkin sa'i, to'ab itu berat, capek. Tapi menjaga ihram lebih berat. Karena sanksinya dam, 1 kambing kalau melanggar. Kita kan punya uang terbatas. Kalau dam melulu berapa? Karena ganti daripada kambing puasa 3 hari di Mekah, 7 hari di tanah air. Itu 1 kali pelanggaran. Kalau banyak pelanggaran kan banyak lagi. Berat buat kita. Jadi betul-betul dijaga, diingatkan kita sedang ihram. Juga mulut kita dijaga, hati kita dijaga, semuanya dijaga. Kita betul-betul ikhlas datang ke sana karena Allah, mencari ridho Allah, ya, mencari keberkahan hidup kita di dunia dan di akhirat. Itulah ibu-ibu semua sampai nanti kita udah berangkat nih dari Arafah, ya udah rapi, kita wukuf di Padang Arafah. Nah, apa yang kita lakukan di waktu kita wukuf? Kita datang tanggal 8. Tanggal 8 kita belum ada kegiatan. Kita masing-masing bebas acara kita sendiri-sendiri. Nah, kita makan, mungkin makan siang, kalau udah sampai di Arafah siang, nanti malam makan malam. Nah, sholat semua di Arafah itu kita sholatnya di qashar jama'. Mungkin waktu kita baru datang, kita sholat lohor sama asar di Arafah. Nanti datang maghrib dengan isya. Ya, lohor 2, asar 2. Kalau maghrib dan isya, maghrib 3, isya 2. Qashar jama'. Malam sudah makan malam, sudah sembahyang isya. Insya Allah kita kegiatan sendiri. Mau baca Quran kalau ada lampunya. Kalau nggak ada lampu ya nggak apa-apa. Kita banyak zikir, bacaan wukuf dibaca aja. Nanti kan waktu wukuf kita nggak terlalu capek kalau kita baca yang 100 kan banyak sekali. Ya, kita kalau udah baca malam, kita nanti waktu baca siang, walaupun nggak 100 nggak apa-apa kalau malam kita udah baca. Itulah ibu-ibu, bapak-bapak disiapkan betul. Ya pagi kita
Malam tuh kalau malam kita bangun tahajud ya sholat hajat, sholat taubat, sholat istiqoroh, sholat witir ya. Sambil nunggu subuh kita baca Quran atau zikir. Nah, begitu habis sholat subuh ya ibu-ibu, bapak-bapak mau hataman Quran masing-masing satu Quran boleh, atau kita mau apa namanya zikir atau mau doa-doa lainnya boleh. Nah pagi habis sarapan kita sholat duha. Habis sholat duha di Arafah tuh pagi kita sholat tasbih bersama teman-teman kita. Habis sholat duha, sholat tasbih. Habis sholat tasbih, hataman Quran bersama-sama. Satu juz, insya Allah. Setelah doa hataman, kita nunggu nanti pengumuman dari ketua kloter menjelang zuhur, kita udah siap wudhu. Pokoknya jam 9:10 kita udah ke kamar mandi, udah berwudhu. Masuk ke tenda lagi dari wudhu, kita tenda lagi nunggu sampai waktu wukuf. Ya, insya Allah kita ada siap sholat lohor 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat, jadi qasar jama. Nanti ada khutbah wukuf, habis khutbah wukuf, sholat berjamaah, baru bacaan wukuf kita. Bacaan wukuf ya kita nanti dilihat di bab haji. Bab haji ya. Nanti ada doa menuju Arafah, ada talbiyah di perjalanan terus dibanyak-banyakin talbiyah ya. Setelah kita sampai di Arafah di apa nih? Sudah khutbah wukuf ya. Kita bacaan zikir wukuf namanya. Astagfirullahalazim, nanti tentu Ustazah Aisyah yang memimpin, atau kalau Ustadz itu Ustadz siapa namanya? Azhar. Azhar, Azhar. Azhar. Ya, kalau Ustadz Azhar bisa mimpin kita semua, alhamdulillah. Kalau takut beliau nggak bisa mimpin kita semua, kita ibu-ibu yang perempuan bisa dipimpin oleh Ibu Ustazah Aisyah. Ya, kita baca ya dipimpin Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebelum itu kita baca dulu hadiah untuk Rasulullah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah SAW wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti ajma'in. Khususan suma'il arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa auladina banatina khwanina wa akhwatina wa asdiqaina wa masyayikhina wa likafatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa min jamil ahli kubur. Sebutin orang tua kita semuanya, mertua kita, guru-guru kita, suami kita, insya Allah lah itu Al-Fatihah. Al-Fatihah biasa kita Allahumma bihaqil Fatihah bisil Fatihah bi karamatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah bi mu'jizatil Fatihah. Iftah lana abwaabal khair, iftah lana abwaabal barakah, iftah lana abwaabal rahmah, iftah lana abwaabal rakha, iftah lana abwaabal rizqa, iftah lana abwaabal maghfirah. Rabbi yasir wa la tu'assir, Rabbi atmim a'malana bil khair. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa si' madkhalahum. Waj'alhum qabrahum raudhatun min riyadil jinan wa la taj'alhum qabrahum ufratun min hufarin niran. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirah ala ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kirim Fatihah begitu baru kita mulai. Mari ibu-ibu sama-sama kita baca bacaan wukuf. Ya, yang pertama zikir wukuf. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa tubu ilaih. 100 kali ya. Itu baru teruskan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. 3 kali. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa yumiitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bukan 1000 kali, 100 kali. 100 kali langsung la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. 100 kali ya. Terus a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha huwas samiul alim. 3 kali. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah 3 kali. Langsung kulhu 3 kali. Langsung salawat sallallahu wa malaikatuhu ala nabi.
ala nabiyil ummi wa ala alihi wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. 100 kali. Nah, selesai, baru doa wukuf. Ya, kita baca doa wukuf yang pertama, ya. Doa wukuf yang pertama, ya, baru doa wukuf yang kedua. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka biwajhikal karim wa judikal qadim wa bismikal a'zam an tusalli ala sayyidina Muhammadin wa an taghfir lana wa liwalidayna wa auladina wa ikhwanina wa aqribaina wa masyayikhina wa ashabina wa azwajina wa asdiqaina wa liman awsana bidu'a waliman asana ilaina waliman lahu haqqun alaina waliman zalamnahu au asana ilaihi wali jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa antarzuqana wa iyyahum khairayid dunya wal akhirah wa antahfazana wa iyyahum min jami'i bala'id dunya wa ahwali yaumil qiyamah wa antarzuqana al uluman nafi'ah wal a'mal as-salihah وأن تعصمنا من جميع المعاصي الظاهرة والباطنة وأن تسهل لنا رزقا حلالا واسعا وأن تكفينا شر الأسرار من الإنس والجن والدواب وغيرها وأن تختمنا وإياهم بحسن الخاتمة آمين وصلى الله على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Putusan doa wukuf yang kedua. Ya, ini panjang. Nah, sampai selesai kita baca Al-Fatihah. Ya. Nah, itu udah selesai barulah kita itu udah menjelang maghrib dah tuh. Ya, udah asar menjelang maghrib, kita bisa udah selesai semua doa. Kita biasa salam-salaman, mohon maaf lahir dan batin berpelukan. Ya, alhamdulillah kita selesai wukuf ya pada sore itu. Setelah itu bebas Bapak Ibu mau berdua suami istri atau yang sendiri sama teman-teman ya doa untuk keluarga kita, anak-anak kita, masa depan kita dunia dan akhirat. Doalah sepuasnya doa di luar tenda. Masing-masing bebas. Tempatnya mau di kanan kiri ya sebelah timur, sebelah barat terserah. Ya, enggak kumpul tapi kita masing-masing sendiri. Itu doanya rahasia apa yang diminta untuk kita dan untuk keluarga kita, untuk dunia dan akhirat kita. Nah, lalu setelah itu kita maghrib sholat berjamaah maghrib itu pas malam mau ke Arafah, mau ke Muzdalifah. Sholat maghrib dan isya di qasar jamaah. Lalu biasa makan malam, sama makan malam ada pengumuman bapak-bapak ibu nanti ke apa kita ke depan itu ada kerangkeng kayak tempat gitu ya kotak ada kursi-kursi duduk di situ tempat kita nunggu bis satu rombongan masuk situ sambil nunggu bis ya kita zikir kita jangan banyak ngobrol jangan apa kita banyak zikir ya kita nunggu bis datang langsung bis datang kita berangkat kalau bisa kita satu rombongan kalau memang kita nggak bisa satu rombongan nanti sampai di Muzdalifah kita turun nanti kita nunggu teman-teman kumpul baru kita maju ke depan. Jadi kenapa kita maju ke depan? Kita turun sebelah sini, sebelah depan kita turun dari bis, masuk ke Muzdalifah, kita cari tempat mau keluar ke depan. Jadi bertolak belakang. Masuk dari depan sini, keluar dari depan sana yang mau ke Mina yang dari Arafah ke Muzdalifah kan ke sini bisnya. Kita berhenti di sini, kita masuk ke Muzdalifah. Yang Muzdalifah kita ambil batu, ya zikir. Yang mau sholat sunat 2 rakaat boleh. Yang ada makanan boleh makan di situ. Ya kita nunggu boleh tidur sampai jam 12. Itu jam 12 kita diumumkan untuk kumpul umpama kloter kita kloter 20 umpama dari rombongan 1 rombongan 2 kita berbaris tuh nanti ada jalan gang begitu kita masuk nah untuk menuju bis kalau bisa kita satu rombongan alhamdulillah kalau ada yang nggak terbawa jangan khawatir nanti kita ketemu di Mina gitu sampai di Mina tentu kita sholat subuh kalau udah subuh ada yang datang juga masih malam mungkin jam 3 ada yang datang jam 2 tergantung bisnya kadang bisnya cepat kadang bisnya lambat gitu ya. Nah, ada yang subuh kita sholat subuh dulu berjamaah
Habis sholat subuh kita sarapan. Kalau ada sarapan, kalau belum sarapan kita umpama mau berangkat ke Mina duluan boleh. Ibu bawa makanan di kantong kecil, ya cemilan buat kita nanti waktu melontar takut kita lapar, ya bawa kentang rebus dah pokoknya yang dari kita dari Mekah kita bawa kalau ada, atau yang di Arafah makanan apa yang kita dikasih buah atau apa itu bawa kita untuk melontar. Insya Allah nanti kalau kita lapar kita makan buat ngisi perut sebentar. Dan nanti pulang dari apa namanya melontar. Nah hari itu kita kan berangkat tanggal 9, tanggal 8, tanggal 9 wukuf, malam tanggal 10 kita di Muzdalifah. Nah sampai di Mina tanggal 10 pagi. Habis melontar Jumratul Aqobah aja yang paling ujung 7 batu. Nah habis itu langsung doa melontar di Muzdalifah, ya namanya Jumratul Aqobah. Nah itu ada doanya, doa setelah melontar Jumratul Aqobah, doa dulu. Allahumma tasdiqan bi kitabika wa tibaan li sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah adahu la syarikalah. Allahumma Allahumma ij'alhu hajjam mabrura wa sa'yan maskura wa damban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur. Baru kita udah doa tahallul. Nah, itu udah bahagia banget karena yang kita udah 3 hari kita pakai ihram, kita udah bisa tahallul. Udah tahallul udah boleh buka kaos kaki, buka sarung tangan. Nanti kita kembali ke tenda, kita mandi, ramas, ganti pakaian. Udah pakaian biasa, udah bukan ihram lagi. Dan kalau memang mereka yang mau tanazul ke Mekah, ya tentu dari habis melontar Jumratul Aqobah, mereka balik langsung ke Mekah, nginap di hotel. Nanti sore, besoknya sore baru melontar lagi Ula Usta Aqobah tanggal 11. Nah, nanti habis itu kita nunggu kan berangkat asar ya, maghrib. Nah, dari asar ke maghrib mungkin kita belum siap, bis maghrib kita sholat di Mina, ya kita baru melontar Jumrah Ula Usta Aqobah. Itu nunggu sampai jam 12 malam yang namanya mabit tetap. Jam 12 malam baru kita pulang ke hotel. Itu kalau kita tinggal di Mekah, tanazul namanya. Kalau kita tinggal di Mina, ya tentunya habis melontar balik ke tenda kita, dan hati tenda kita. Itu besok melontar lagi tanggal 12. Terakhir kalau melontar kita di situ ambil nafar awal sampai tanggal 12. Jadi melontar 3 kali. Pertama Jumratul Aqobah, tanggal 10, tanggal 11 Ula Usta Aqobah, tanggal 12 Ula Usta Aqobah. Baru kita balik semua ke Mina, kumpul, siap-siap begitu. Ada pengumuman kita berangkat ke Mina, udah rapi sarapan pagi, kita baru pulang ke Mekah. Berarti udah selesai, kita bermalam di wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina. Balik ke Mekah ke hotel kita, itu udah pakaian bebas. Melontar tanggal 11 12 udah pakaian bebas, ya. Gitu yang pakai ihram cuman waktu di Arafah sama ke Mina pagi. Setelah melontar di Jumratul Aqobah udah selesai. Kita balik udah itu kita istirahat dulu seperlunya, nanti kita baru udah istirahat mungkin habis maghrib atau habis isya kita mau tawaf ifadah, sa'i. Cuma istilah tahlul sani tapi nggak kuting rambut gitu, udah rapi berarti semua urusan haji kita udah beres. Itu kalau kita sudah tawaf ifadah. Nah, makanya ibu-ibu yang haid umpama kalau ada, ya mudah-mudahan ibu-ibu yang pakai minum obat cocok gitu. Tadi nggak men jadinya dia bisa nahan itu boleh karena darurat. Karena kita khawatir nanti pada waktu Jumratul Aqobah kalau umpama dia men, dia tunggu sampai dia selesai men. Nanti udah selesai men baru dia mandi karena orang yang sedang haid nggak boleh masuk masjid, nggak boleh tawaf gitu. Nggak boleh sholat. Ya, jadi dia nunggu sampai selesai mennya di hotel, ya dia tunggu belakangan nanti orang-orang dia udah mandi haid, dia baru wudhu,
dia baru tawaf ifadah dan sa'i. Tentu insya Allah kita akan sama-sama sama teman yang head. Kalau enggak kita nanti ditemenin sama teman atau dipimpin sama Ustadz Azhar. Tawaf sa'i tahallul. Udah plong, udah bebas itu. Insya Allah ibu-ibu siap lahir dan batin. Ya dimudahkan urusannya, dilancarkan semuanya. Ya kita doa terus buat ibu-ibu semuanya. Biar ibu pada sehat semuanya. Ya kalau ada umpama yang tua yang dia nggak kuat, nggak apa-apa dia berangkat ke masjid, nanti di masjid ada orang Arab ya yang memang sudah ditugaskan dia pakai seragam. Ya tentunya mungkin bayar apa 200 apa 2,5 ya 200 Leong, apa leong, leong. awal 250 bagaimana di sana kita tawar menawar tawaf sa'i ya tawaf 7 kali sa'i 7 kali ya tapi nggak tahalul cuma istilah tahalul sani itu bagi ibu-ibu yang memang tidak ada daya untuk dia jalan jadi bisa kita dorong maka itu diusahakan simpen duitnya untuk tawaf ifadah buat ibu-ibu yang sepuh. Insya Allah udah rapi, udah beres kita. Tinggal tawaf wada besok. Gitu. Besok-besoknya udah hilang capeknya tawaf wada. Karena kita masih ada waktu mungkin setelah wukuf itu mungkin ada waktu seminggu atau 10 hari. Nah itu berarti kita masih bisa umroh sunnah. Yang kurang 7 kali tentu kita umroh sunnah. Kalau udah 5, ya kita ambil 2 lagi jadi 7. Ya insya Allah. 8 sama wajib. Nah, udah umrah mungkin nanti terakhir kita baru ke apa ke Taif gitu. Tunggu pulang mungkin ya kita diantar untuk belanja ya di pasar apa namanya Pak Kia kaki ya ya itu tempat apa namanya kalau Oleh-oleh. belanja ah Jabariyah, Jabariyah. harga murah nanti kita patungan sama teman-teman mau ambil sekodi nanti diambil setengah kodi gitu atau diambil lima potong terserah ya kita jangan ambil satu kodi lebih murah gitu apa pikir haji atau apa begitu insya Allah ibu selalu kerjasama jangan ada hitung perhitung atau jangan ada dia bukan siapa-siapa jangan kita semua saudara kita ya mudah-mudahan seia sekata seirama ya saling asah saling asih saling asuh saling apa namanya tolong menolong bahu membahu satu sama lain mudah-mudahan hajinya mabrur kembali ke tanah air selamat terakhir kita sebelum meninggalkan Mekah tentu kita tawaf wada ya tapi nggak ada sa'i setelah itu doa Allah sebanyak-banyaknya biar bisa balik lagi kita dengan keluarga kita anak-anak kita, cucu kita supaya bisa berangkat sebutin namanya semuanya anak-anak kita cucu-cucu kita biar bisa pergi haji terus bacakan Fatihah itulah ibu-ibu saya juga mohon doa sama ibu-ibu ya insya Allah saya lagi proses untuk operasi karena kita baru suami operasi belum belum pulih masih kurang sehat jadi nanti insya Allah saya juga lagi proses ya tadi udah ronsen segala macam insya Allah nanti kita juga mau operasi kaki saya sebelah kiri mohon doa semoga diberikan keselamatan Amin, amin. kesehatan Amin, ya Rabbal Alamin. ibu di Mekah itu mustajabah insya Allah Amin, ya ya Allah. Amin, ibu yang baik hati ya amin, ya amin. insya Allah mabrur hajinya ya saya Amin. doain udah selamat yang mudah sehat kuat lahir dan batin ya dapat haji yang mabrur dan mabrurah Bapak Ibu saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya saya memang wujud saya nggak ada di situ tapi hati saya selalu ingat Ibu ya lagi ngapain ngapain saya ya dengan kesibukan saya di mana saya ada saya selalu ingat ibu bapak ya mudah-mudahan bapak ibu semua selamat diberikan kemudahan kelancaran mohon maaf beribu maaf sekali lagi ya dengan keterbatasan saya ya saya pasrahkan apa amanahkan kepada Ustadz Azhar, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, Amin, diberikan amin, amin. balasan berlipat-lipat ganda Amin, dengan amin, amin. kesehatan beliau. Ya, mudah-mudahan beliau bisa Amin. kembali lagi, kembali lagi, kembali lagi ya ke Amin, tanah ya suci Rabbal Alamin. putra
putranya tentunya ya persiapan Amin. ya untuk keluarga semuanya. Selamat Ibu Bapak Amin. juga Ya Allah. sekali lagi baik berhaji maupun berumroh. Amin. Ya, Amin. kita doakan semua keluarga kita, anak mantu cucu kita biar bisa pergi haji. Terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustazah, terima kasih atas pemaparannya gitu ya untuk persiapan jamaah KBI Hamiftul Jannah untuk wukuf di Padang Arafah. Nah, ini saja ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya saja nih. Boleh ya? Boleh nyambung nggak nih ke pertanyaannya saja? Baik, yang pertama adalah kira-kira apa saja nih yang perlu dipersiapkan nanti untuk kondisi wukuf karena kan kita dengar di berita kan apa temperaturnya atau suhunya sampai 50 derajat Celcius gitu. Nah, ini kan Ya, ya. jadi jangan sampai ada heat stroke ya. Jadi jangan sampai ada kejadian fatal itu karena kepanasan atau dehidrasi kekurangan cairan. Nah, kira-kira selama Ya. Ustazah membimbing ketika di sana apa nih kiat-kiatnya nih? Ya, kita mesti minum yang banyak. Walaupun nggak haus, minum aja. Itu mengganti. Untuk mengganti supaya tidak tidak apa dehidrasi ya. Dehidrasi. Ya tidak kering, ya tidak heat stroke gitu ya. Nah, karena sengatan matahari yang begitu tinggi, ya itu bisa cairan kita bisa kering kalau kita nggak banyak minum. Ya makan buah, pokoknya buah apa aja nggak doyanin aja, pokoknya enak semuanya. Ya makan yang Hmm. cukup, istirahat yang cukup, ya minum yang cukup. Nah makanya kalau kita umpama mau wukuf, insya Allah siapin tuh makanan yang kita bawa, kata kentang kering atau abon atau sambal ya apa aja kita bisa bikin kalau ada cabai cabai bubuk kita bikin sambal di sana atau bumbu pecel gitu atau teri ya kita Iya, bawa iya. untuk tambahan supaya ibu selera makan ada gitu. Nah, Hmm. kalau senangnya terasi makan terasi juga nggak apa-apa pokoknya yang senang ibu makan supaya ibu sehat Iya, dipaksakan jangan ada bilang nggak nafsu jangan enak semuanya iya, gitu iya, insya baik, Allah baik. dapat itu Baik. kiat-kiat itu dalam dalam wukuf luar tenda yang apa panas yang begitu besar mudah-mudahan ibu sabar bapak sabar panas di Amin, sana amin, amin, ya amin. itu bisa dijauhkan dari api neraka ya bahkan bebas di api neraka waktu kita nanti hadir di padang mahsyar kita Ya, tidak merasakan panas itu katanya seperti matahari di atas kepala kita panasnya luar biasa tapi buat ibu-ibu yang sekarang sedang menghadapi wukuf nanti waktu menghadapi hukum panas ikhlas ya. Insya Allah nanti di akhirat tidak akan mendapat kepanasan, kehausan, kelaparan, enggak apa yang dirasakan oleh orang kafir, oleh orang yang berdosa. Insya Allah ibu bapak ya orang yang hajinya mabrur tidak ada lagi jaminannya kecuali surga ya sehat jasmani sehat rohani nikmat beribadah. baik, baik. Makasih Ustazah. Jadi intinya mesti ini ya, apa Obat-obatan namanya, yang cukup, obat-obatan ya bahwa minum, makan, sama bawa obat ya, obat-obatan yang biasa kita minum obat atau yang pribadi ya. perlu tambahan sama minyak kayu putih ya Baik, atau sejenisnya apa itu hot cream umpama kalau memang dia ini begal. ya pegel-pegel gitu Iya, iya, iya. Baik, Ustazah. kita Terus ya, yang kita perlukan deh selain obat dokter iya, iya. Ini Ustazah kan ini salah satunya kan kita tahu ya bahwa Rasulullah bilang salah satu tempat dan waktu terbaik itu saat wukuf ya. ya Untuk doa yang doanya. paling Nah kira-kira boleh nggak nih Ustazah nih jamaah ini bawa catatan doa sendiri nih, kira-kira di rumahnya untuk anaknya gitu, untuk istrinya atau boleh untuk boleh suaminya. boleh bagus Nah itu waktunya kapan bagus baiknya Ustazah? Kapan itu waktunya? ya pada waktu kita malam malam tanggal 10 malam tanggal 9 kita siangnya kan wukuf malam kita doa yang banyak Hmm. catatan doa kita dibawa semua ke Arafah ya untuk anak mantu cucu untuk siapa pesanan-pesanan orang pada kita bawa kita baca pada
Waktu yang bukan kita lagi wukuf, bukan kita lagi bacaan wukuf, bukan, setelah bebas, setelah rapi, baru bacaan itu. Atau sebelum mulai kita doa dulu, yang pesanan-pesanan saudara, doa anak mantu cucu kita untuk dunia akhirat. Karena innal aisha aisyul akhirat. Yang dikatakan hidup yang abadi adalah akhirat. Kalau dunia itu hanya sekejap. Kalau kita ke laut, kita celupkan jari kita, ada air satu tetes jatuh, itu umur dunia. Kita bakalan mati karena terbatas umur kita. Tapi setelah mati abadi, kita nggak akan pulang lagi ke dunia. Kita ditidurkan orang-orang yang husnul khatimah. Naumatal arus, kata Allah, tidurlah kamu laksana Amin. tidurnya pengantin. Amin. Tahu-tahu bangun udah kiamat, udah apa? Padang mahsyar. Iya, iya. Kayak kita sekarang padang Arafah, itu satu simulasi bahwa kita akan mengalami padang yang seperti itu, yang panasnya lebih jauh dari itu, yang wah segala macam. Nikmatnya juga yang luar biasa. Pada hari itu di padang mahsyar, kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 106 107, yauma tabyaddu wujuh mata taswaddu wujuh. Fa ammal ladina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul adaba bima kuntum takfurun. Fa ammal ladina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Kata Allah, nanti pada hari mahsyar kita bangkit dari kubur, ada mukanya bersinar, mencorong, bercahaya. Min atharil wudu, min athari sujud. Muka bekas wudu, muka bekas sujud. Itu bersinar. Allah udah tahu, udah tunjukkan, udah ada tanda. Iya. Nah, adapun orang yang ada mukanya hitam, hitam hangus. Fa'amal ladina swaddat wujuhum, kata Allah, adapun orang yang mukanya hitam, ya akafartum ba'da imanikum, mereka orang kafir sudah beriman, murtad atau memang dia kafir turunan. Ya. Nah, mereka akan fadukul adab, akan dirasakan azab api neraka jahanam. Gitu kata Allah. Hum fiha khalidun, mereka akan kekal selamanya di neraka, tidak akan mati walaupun dibakar hangus sampai ke tulang. Tidak akan berhenti, tidak akan bisa keluar dari neraka selamanya. Naudzubillah rugi. Nah, Allah janjikan buat orang beriman. Fa'amal ladina biyaddat wujuhum. Adapun orang yang mukanya putih bersinar, ya, orang soleh, orang-orang yang ibu kayak seperti ibu bapak haji, insya Allah akan menebus seluruh dosa kita, akan membawa pahala yang semua dilipat gandakan 100.000 selama 40 hari, luar biasa itu. Berapa banyak pahala, insya Allah keterima haji kita. Kita di sana orang yang beruntung. Allah akan suruh kita, tinggallah kamu di surga. Hum fiha khalidun, mereka akan kekal abadi selamanya. Kenapa? Karena kata Allah, mereka adalah orang yang disayang oleh Allah. Famaladina biyaddatun fi rahmatillah. Orang mukanya bersinar, orang yang berada dalam kasih sayang Allah, kasih Allah. Mereka akan disiapkan di neraka nikmat yang tidak pernah habis, buah yang tidak pernah kenal musim. Walaupun kita makan seterusnya, tapi tidak buang air. Walaupun kita minum sebanyak-banyaknya, kita nggak kencing. Ya, insya Allah ibu yang biasa, wanita haid, nggak ada haid, nggak ada nifas. Surga itu tempat yang suci, dan isinya kita insya Allah orang-orang yang suci. Itu suci lahir dan batin. Ya, sudah pilihan semuanya. Mudah-mudahan kita berdoa selalu. Ya, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma adkhilna ilal jannah, wa ajirna minan nar. Allah, masukkan aku ke surga dan jauhkan aku dari api neraka, insya Allah. Ya, kita banyak baca ya doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu doa yang paling penting ya, doa sapu jagat buat kita selamat bahagia dunia, selamat bahagia akhirat. Amin. Amin, amin. Benar. Baik, Ustazah. Selanjutnya, nih kita kan suka menyaksikan ya, ada aja bisa bapak-bapak yang di luar tenda pada ngerokok, ngobrol, terus ibu-ibu malah ngobrol. Nah, itu kira-kira di sana itu ketika wukuf, apa saja yang baiknya dilakukan dan apa saja yang sebaiknya tidak dilakukan. Dan maksimal saja. Yang kurang baik tinggalkan. Walaupun biasa merokok, ya merokok sekedarnya sebentar. Tapi jangan di tenda, di luar tenda. Ya,
di luar tenda. Jangan mengganggu orang lain yang nggak merokok. Memang dilarang, di situ dilarang merokok. Jadi pinter-pinter aja cari tempat untuk merokok. Jangan banyak, paling sepotong rokok gitu ya. Jangan sampai ini banget gitu ya. Insya Allah dijaga banget. Apalagi jaga nama baik kita orang Indonesia. Itu kan suka datangnya kebakaran itu karena dari rokok ya, yang suka sembarangan. Jagalah kebersihan, baik kebersihan diri kita lahir dan batin. Oh, mau kan kebersihan kamar mandi. Kalau bisa ibu, ya kalau saya dulu pakai sarung tangan, malam-malam orang pada tidur, sampah yang ada di sekitar WC, kadang-kadang orang tuh buang softtek segala macam sembarangan, buang apa botol aqua yang dia suka ngambil air botol aqua, itu banyak sampah. Kita masukin buang ke tong yang gede, itu pahalanya besar banget. Jangan kita bilang bodo amat punya orang, kita masing-masing menjaga. Jadi ibu bawa plastik sampah yang kita punya, masukkan plastik, masukin ke ember besar, jadi nggak ada sampah di sekitar itu. An-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Apalagi kita sedang ibadah haji, berilah contoh yang baik ya. Jangan kita gosipin orang, jangan kita banyakin zikir, banyakin tasbih. Ya, jangan ngobrolnya nggak keruan. Di sana bukan tempat ngobrol, tinggalkan dunia. Kita ibaratnya seperti sedang menuju akhirat. Dan itu adalah rukun Islam yang kelima. Ya, puncak daripada keislaman kita sudah syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ya, kenapa itu terakhir? Itu akan menghapuskan dosa kita. Insya Allah. Karena memang sampai dikatakan hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada lagi balasannya kecuali surga. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, iya, baik-baik. Kalau ini saja mengenai tawaf ifadah nih, katakanlah misalnya ada yang haid itu gimana saja? Dan itu mesti udah dekat waktunya itu. Mau Ya, pulang, itu solusi gimana insya saja? Allah kita masih ada waktu seminggu barangkali. Hmm, Ya, hmm, mudah-mudahan kita berusaha itu kalau memang dia minum pil, umpama itu minum dua supaya dia cepat berhenti. Umpama hmm. minum satu, minum dua supaya cepat berhenti. Itu katanya Baik, seperti itu. baik, Ya, baik, baik. kita usahakan insya Allah kita masih ada waktu seminggu sebelum sebelum seminggu kita udah suci, udah mandi Iya, haid, iya, udah bisa iya. tawaf ifadah. Baik, Terakhir, baik. kalau umpama kita tinggal tawaf wada, ada yang mau tawaf wada men, umpama karena mau ini belakangan, ya itu dia bisa setelah dia mandi dia wudhu tetap dia ikut ke masjid bareng-bareng sama teman-teman yang mau tawaf wada, dia baca doa tawaf wada di luar masjid, tidak masuk masjid. Itu Iya, iya. dibolehkan kalau darurat. Baca doa tawaf wada 7 kali, terus doa tawaf wada. Cuman nggak sholat. Itu kan orang lain kan habis tawaf, sholat sunat tawaf Iya, 2 rakaat. iya, Baru iya, doa tawaf wada. iya, iya. Ya, baru pulang. Kan gitu. Kalau yang haid, bacanya di luar. Baik, Bacanya tujuh baik, kali kali, baru doa tawaf wada. Baru baik, pulang. Seperti baik, itu. baik. Baik, terima kasih. Kalau Diberikan hmm, seperti itu kebolehan dari hukum bagi orang yang haid. baik, baik. Insya Ustazah, Allah kita ya, berdoa selalu supaya tidak ya. ada yang menghalangi ibu untuk tawaf ifadah maupun tawaf Amin, wada. amin, amin, Supaya mennya Allah memberikan kemudahan, kelancaran. amin ya Allah, amin, amin, amin. Ya, Ya. Ustazah terakhir, Ustazah kira-kira apa nih yang Ustazah bisa sampaikan ke jamaah nih ya, biar pada semangat gitu ya dalam ya, ini kan ini rangkaian ibadah yang lumayan berat ya secara fisiknya. Nah, gimana ya. nih Ustazah biar pada semangat Ustazah? Fisik, mental, jasmani, rohani. Ya, jadi ibu-ibu pertama kita ini kan Ya, semua kata Nabi, kullu bani Adam khata'un, wa khairul khata'in at-tawwabun. Ini ya, kan puncak daripada rukun Islam yang kelima, puncak daripada keagungan ibadah kita, ya. Jadi kita sholat tobat, banyakin sholat tobat. Malam yang kita baru datang tanggal 8, malam tanggal 9 kita tawaf wada, tawaf sholat sholat tobat, tobat. Sholat tobat ya, bisa habis duha, sholat tobat bisa habis tahajud, sholat ya, tobat bisa habis isya atau ya. sholat habis maghrib, ba'diyah, awabin, itu sholat tobat juga. Ya, banyakin tobat. Karena disitulah kita yang doa mustajabah. Doa itu akan diijabah, akan terangkat doa setelah kita tidak ada dosa. Yang menghalangi
doa kita tidak terangkat itu karena dosa. Jadi makanya kita sholat taubat dulu, banyakin istighfar yang banyak-banyak. Sayyidul istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa tubu ilaihi taubata abdin zalimin la yamliku li nafsi darran wala naf'an wala mauta wala hayata wala nusura. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana abdika wa abdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu aqulu laka matika ilayya wa abu bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, hamba mohon diampuni dosa, ya Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau, ya Allah. Hamba berserah diri kepadamu, lahir dan batin. Hamba pasrahkan diri hamba kepadamu, ya Allah. Kalau tidak kepadamu, pada siapa lagi hamba bertobat. Hamba berdoa, Engkaulah tempat kami tempat mengadu, tempat menyampaikan ya semua penderitaan. Hanya Engkaulah yang bisa menolong kami, tidak ada lain. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu banyak-banyak kita baca, kita tobat. Hanya Engkau yang paling tahu. Diri hamba sendiri tidak mengerti dosa hamba ada berapa banyaknya. Hanya Engkau yang paling tahu, ya Allah. Kiranya Engkau berkenan mengampuni dosa hamba. Ya, insya Allah, ya Allah. Engkau yang berkenan. Maka dari itu hamba mohon taubat padamu, ya Allah. Semoga Engkau ampuni dosa hamba semuanya, lahir dan batin. Kami selamat pada hari nanti, ya Allah. Makanya terakhir, kalau bisa, sebelum kita tahiyat akhir, kita sujud terakhir baca doa. Allahumma inna nas'aluka min adabil qabri. Ya Allahumma inna na'udzubika min adabil qabri wa min nari jahannama wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa la ta'atik. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah, mohon nanti kami di akhir kehidupan kami mendapat husnul khatimah. Ya Allah, jangan kami dicabut nyawa kami, kecuali Kau telah ampuni dosa kami semuanya. Cuma kita bisa selamat dunia dan akhirat. Itulah kita minta. Hanya Allah yang paling tahu tentang dosa-dosa kita. Pasrahkan diri kepada Allah. Sepasrah-pasrahnya. Kita makhluk yang penuh dengan kekurangan, kebodohan, kelemahan. Hanya Allah yang paling perkasa, maha gagah, maha kuasa, maha tahu, maha mendengar, maha melihat. Hanya Engkau, ya Allah. Ya, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, Engkaulah tempat aku menyampaikan maksud, tujuan, doa, permintaan. Wa ridhaka matlubi, dan keriduanmu yang aku cari. Datang ke Mekah tidak dalam mencari keriduanmu. Yang kami cari satu kebahagiaan, keselamatan, ya, keberkahan. Kedua yang kami cari ridhomu, ya Allah. Tanpa ridhomu tidak ada apa-apa hamba ini. Minta ridho Allah, ya. Allah. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Berikanlah kepadaku agar hamba-hamba mahabbah, cinta padamu, ya Allah, dan dekat denganmu, ya Allah. Itu barulah doa apa yang kita mau minta. Jadi kalau bisa setiap doa kita baca itu, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Lalu baru doa, baik lahir maupun batin. Ya, hanya Allah yang paling. Kita nggak akan kuat, ya Allah, kalau Engkau tidak mengampuni dosa hamba, Engkau tidak menyayangi hamba, hamba tidak akan kuat, ya Allah, tinggal di neraka. Mohon, ya Allah, hamba dibebaskan dari api neraka. Itu. Ya. Saja terakhir. Inti daripada ibadah haji. Allah mata, ya para malaikat ishadu bi anni qad ghafartu lahum. Sampai Allah minta pada malaikat, ya Allah, hari ini Kau saksikan, ya, hamba-hamba aku sedang mengukur di padang Arafah. Dan Kau saksikan, ya Allah, Allah mengatakan, aku akan mengampuni dosa semua orang yang wukuf di padang Arafah, dosa-dosanya. Nah itu, ya. Allah, mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh Nabi kita, oleh Allah, oleh Nabi kita, oleh para ulama, ya insya Allah, ibu orang yang dipilih jadi tamu-tamunya, ya, yang selalu ya dicintai oleh Allah, dan ibu bisa lebih lagi cinta ibu kepada Allah setelah kembali ke tanah air. Raja amin baitil haram amalu khairun min qabli. Kita pulang dari tanah suci, niat ya akan memperbaiki seluruh amal ibadah kita.
Ya. Yang udah baik tambah baik, yang belum baik supaya bisa lebih baik. Ya, wah, apa? Ibtada asahifatan jadi datang, maka kita mulai lembaran baru setelah pulang haji. Berubah semuanya. Kejelekan kita diganti dengan kebaikan. Takabur jadi tawadu, yang pelit jadi murah hati. Ya, insya Allah. Ya, Ya, terus ya. karena dan kawiman fil ibadah amal. Ya, kita mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, dengan kokoh, ya, niat pada Allah, bahwa nanti kita akan lebih meningkatkan ibadah kita. Fil ibadah tidak dalam beribadah ditingkatkan terus. Wal muamalah, muamalah kita sesama manusia jadi orang yang baik, ya, orang dicintai oleh sesama manusia. Hablum minallah, hablum minannas, kita jalin dengan baik. Wal muamalah, wal akhlak. Pulang haji, akhlaknya tambah baik. Orang pinter banyak, ya, orang kaya banyak, bangsawan banyak. Tapi orang yang takwa, yang soleh, yang jujur, yang berakhlak, ya itu yang masih perlu ditingkatkan. Nah, banyak orang pulang haji, Ya. hajinya haji tomat di Mekah, taat, di Indonesia kumat. Jangan sampai seperti itu. Betul-betul. Jadi wakasratil khair, memperbanyak kebaikan. Wabadil ma'ruf, mengganti yang jelek-jelek dengan yang baik. Wasofail qalbi, yang paling penting hatinya bersih. Dan Allah bilang, ya, Ya. yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu manusia bangkit dari kubur. Tidak ada orang yang membanggakan hartanya dan anak-anaknya. Harta kita nggak bawa mati. Anak-anak juga kalau sudah kita meninggal, kita berpisah dengan dia. Kecuali anak-anak kita yang soleh. Kita berkumpul bisa dengan keluarga kita di surga. Allah mengatakan, takau ilal jannati zumara. Allah akan menggiring orang-orang yang bertakwa pada Allah, ya, ke surga, rombongan suami istri, ibu bapak, Ya. anak, mantu, cucu. Kalau semuanya soleh bisa kumpul kita kembali di surga. Teman-teman Amin. haji, ya, teman-teman pengajian, insya Allah akan berkumpul kembali di surga. Allah janji begitu. Amin. Amin. Mudah-mudahan, ya, sesuai Ya. dengan perintah Allah, kita kerjakan semua yang Amin. dicintai Allah, yang disukai Allah, insya Allah. Ya. Ya. Baik Ustazah, terima kasih banyak nih Ustazah, panduannya kepada kita semua. Semoga ini bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk kita semuanya Ustazah. Amin, Ya. amin ya rabbal alamin. Ya mungkin Ustazah mau nutup dengan doa, silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Ya. Kita berdoa pada Allah SWT. Mudah-mudahan, ya, kita semua jamaah yang berada di Mekah, kita semua Ya. keluarga kita yang ada di tanah air, Ya. diberikan keselamatan, Ya. diberikan kesehatan, barokah umurnya, barokah kesehatannya, barokah rezeki dan perniagaannya, bisa pergi haji lagi atau berumroh, berkah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, Amin. diberkahi putra putri menantu cucu yang soleh dan soleha, yang Amin. berguna bagi agama nusa dan bangsa. Amin. Jadikan haji kita haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah, yang jaminannya surga. Ala Amin. hadini ya hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi ajma'in. Kita doakan orang-orang tua kita yang telah berpulang ke Amin. rahmatullah, semoga Amin. dosa dan terima amal ibadahnya. Ya. Diluaskan kuburnya, jadikan kuburnya raudhah miriadil jannah. Amin. Min jami'il ahli kubur, khususan suma ila ruhi Fulan bin Fulan, sebutkan namanya, khususan suma ila ruhi ayah anda haji ya sanbudati Haji Haniyah berat asbarasi usman berasi jannah rahmatul hajat hari haji alwiyana imam wahila min haji ashari haji imam normal dair sudah sunah wa min jami'il ahli kubur ya Allah, wa min jami'il haji, wa min jami'il jamaah di Indonesia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين اللهم بحق الفاتحة بكرامة الفاتحة وببركة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير افتح لنا أبواب البركة افتح لنا بالسعادة افتح لنا بالسلامة افتح لنا بالصحة افتح لنا بالرحمة افتح لنا بالرخاء افتح لنا بالرزق افتح لنا أبواب المغفرة ربي يسر ولا تؤسر ربي أتمم أعمالنا بالخير اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وكرم نزلهم وسع مدخلهم واجعلهم قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعلهم قبرهم حفرة من حفار النيران اللهم انزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم yang sakit ya Allah wa idza maritu fa yasfin wa idza maritu fa yasfin wa idza maritu fa bila kita sakit Allah lah yang menyembuhkannya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahil azim min syarri kulli arakin na'arin wa min syarri harin nar. Bismillahil syafi, bismillahil kafi, bismillahil muafi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ajmain amin. Allahumma barik lana fi a'marina wa barik lana fi sihatina wa barik lana fi arzaqana wa barik lana fi ahlina mawaddatan wa rahmah wa barik lana fi auladina wa la tadurruhum waghfirhum li ta'atik warzuqna birrahum Allahumma arzuqna dzurriatan salihatan qurrata a'yun lana walil islam walin nasi ajma'in Allahumma ij'alna hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa damban maghfura wa amalan salihan maqbula tijaratana tijaratan lan tabur ya alim ma fi sudur akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur rabbana faghfir lana dhunubana وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا شفيع الأمراض اللهم يا دافع البليات اللهم يا رفيع الدرجات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا غفار يا رب العالمين فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله تقبل يا كريم ya Allah terima doa kita Amin. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah, semoga selalu sehat, Allah karuniakan kesehatan walafiat buat Ustazah, ya buat Abi Aslan juga semoga sehat selalu sekeluarga, ya, semoga diberkahi ya, dan semoga jamaah juga lancar ibadahnya ya dan dimudahkan ya, dan diterima semua amal ibadahnya dan menjadi haji yang mabrur. Amin amin. Amin. Baik, terima kasih jamaah atas waktunya. Saya terima kasih banyak atas waktunya, jazakillah khair. Semoga pertemuan ini bermanfaat dan ini bisa diamalkan oleh jamaah semuanya. Terima kasih. Akhirul kalam wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ditutup ya Ustazah ya. Ya, baik.